Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak JKP yang dilakukan baik oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Objek PPN. Yang pertama, penyerahan atau impor atau pemanfaatan atau ekspor terhadap BKP atau JKP atau BKP tidak berwujud. Yang kedua, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Yang ketiga, penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan menurut ketentuan yang dikreditkan. Jenis barang yang tidak dikenai PPN. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan oleh hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. Jenis-jenis yang tidak dikenai PPN. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medik. Yang kedua, jasa pelayanan sosial. Yang ketiga, jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel. Yang keempat, jasa keuangan. Yang kelima, jasa asuransi. Yang keenam, jasa keagamaan. Yang ketujuh, jasa pendidikan. Kedelapan, jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. 9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. 10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. 11. Jasa tenaga kerja. 12. Jasa perhotelan. 13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian izin mendirikan bangunan, pemberian izin usaha perdagangan, pemberian nomor pokok wajib pajak, dan pembuatan kartu tanda penduduk. 14. Jasa penyediaan tempat parkir adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran. 15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam adalah jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. 16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos. 17. Jasa boga atau catering. Subjek pajak. Pengusaha kena pajak yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
bukan subjek pajak. Pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang batasan pengusaha kecil PPN. Pengusaha yang wajib menjadi PKP adalah pengusaha yang dalam 1 tahun buku memiliki omset minimal 4,8 miliar rupiah. Namun meskipun pengusaha belum mencapai omset tersebut, pengusaha dapat mengajukan permohonan sebagai PKP. Mekanisme PPN. Pada saat membeli atau memperoleh BKP atau JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak. Pada saat menjual atau menyerahkan BKP atau JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya harus disetor ke kas negara. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan, selisihnya dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Tarif PPN 10% dikenakan atas 1. Menyerahkan BKP atau JKP, 2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud, 3. Pemanfaatan JKP, 4. Mengimpor BKP, dan 5. Kegiatan membangun sendiri. 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP. Tarif pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%, yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Pajak penjualan atas barang mewah atau yang disingkat PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam usahanya atau pekerjaannya. Alasan kenapa pemerintah menerapkan PPNBM: yang pertama, agar terciptanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Ketiga, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Keempat, mengamankan penerimaan negara. Prinsip pemungutan pajak penjualan atas barang mewah ialah hanya satu kali saja, yaitu pada saat yang pertama, penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Kemudian, batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong mewah. Yang pertama, bahwa barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Yang terakhir, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban, contohnya minuman alkohol. Objek PPNBM. 1. Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor BKP yang tergolong mewah. Kemudian, pengelompokan tarif PPNBM. Seperti yang telah disebutkan, tarif PPNBM sepenuhnya diatur dalam PMK dan ditentukan berdasarkan klasifikasi BKP mewah. Secara umum, tarif PPNBM dibagi menjadi dua, yakni tarif PPNBM kendaraan bermotor dan tarif PPNBM non-kendaraan bermotor. Penentuan tarif PPNBM kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 33 per PMK.010/2017. Sementara tarif PPNBM untuk kelompok non-kendaraan bermotor diatur dalam PP nomor 61 tahun 2020.
Tarif PPNBM kendaraan bermotor nomor 33 per PMK titik 10 per 2017. Tarif 10%. Klasifikasinya kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, diesel atau semi diesel, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan semua kapasitas isi silinder. Kemudian, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu garden penggerak dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. Kemudian, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar nyala kompresi, diesel atau semi diesel, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu garden penggerak dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. Selanjutnya, tarif 20%. Klasifikasinya, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan sistem satu garden penggerak dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Kemudian, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan sistem satu garden penggerak dengan motor bakar nyala kompresi, diesel atau semi diesel, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Kemudian, kendaraan bermotor dengan kabin yang dirancang untuk 2 baris tempat duduk atau double kabin untuk penumpang melebihi 3 orang tetapi tidak melebihi 6 orang termasuk pengemudi dan memiliki bak terbuka atau tertutup. Untuk pengangkutan barang dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel, dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu garden penggerak atau dengan sistem 2 garden penggerak, untuk semua kapasitas isi silinder dengan massa total tidak lebih dari 5 ton. Selanjutnya, tarif 30%. Klasifikasinya, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc untuk sedan atau station wagon, dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 garden penggerak. Kemudian, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc untuk sedan atau station wagon, dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 garden penggerak. Selanjutnya, tarif 40%. Klasifikasinya, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu garden penggerak dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc. Kemudian, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan kapasitas 3000 cc. Untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 garden penggerak. Kemudian, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi, diesel atau semi diesel, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 garden penggerak. Selanjutnya, tarif 50%. Klasifikasinya diperlakukan bagi seluruh kendaraan yang penggunaannya dikhususkan untuk golf. Selanjutnya, tarif 20%. Klasifikasinya kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya.
Selanjutnya tarif 40%, klasifikasinya kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Kemudian kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Selanjutnya tarif 50%, klasifikasinya kelompok pesawat udara selain yang disebut sebagaimana dimaksud pada ayat 3, kecuali untuk keperluan negara atau angkatan udara niaga. Kemudian kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Dan tarif yang terakhir 75%, klasifikasinya kapal pesair, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu, terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri, dan semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Kemudian yacht, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata. Dasar pengenaan pajak ini digunakan untuk PPN maupun PPNBM. Yang pertama, harga jual, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut, dan biaya penjualan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Contohnya, PKPA dalam bulan Januari 2001 menjual barang kena pajak kepada PKPB dengan harga jual 25 juta, tidak termasuk PPN. Maka dihitungnya adalah 10% kali 25 juta sama dengan 2.500.000. PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. Yang kedua, penggantian, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh pengusaha karena penyerahan, ekspor, dan pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Contohnya, PKPB dalam bulan Februari 2001 melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan memperoleh penggantian sebesar 15 juta, tidak termasuk PPN. Maka hitungannya 10% kali 15 juta sama dengan 1.500.000. PPN sebesar 1.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak B. Yang ketiga, nilai impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk ditambah pungutan berketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepembayaran dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut. Contohnya, PKPA merupakan industri sepatu, di mana bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan impor dari Singapura. Dalam satu kali produksi, pembelian bahan 500 juta, biaya asuransi 2%, ongkos kirim 5%, dan biaya masuk 20%. Maka hitungannya mencari chip terlebih dahulu, yaitu harga beli 500 juta, biaya asuransi 500 juta kali 2% sama dengan 10 juta, ongkos kirim 500 juta kali 5% sama dengan 25 juta, totalnya 535 juta. Selanjutnya hitung biaya masuk, yaitu 20% kali 535 juta sama dengan 107 juta. Kemudian hitung nilai impor, yaitu 535 juta tambah 107 juta sama dengan 642 juta. Maka PPN terutang yaitu 10% kali 642 juta sama dengan 24.200.000. Yang keempat, DPP adalah nilai ekspor, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Di sini ada contoh apabila harga sudah termasuk PPN. Mulyono menjual sebuah perangkat proyektor dengan harga 44 juta, sudah termasuk PPN, ke Sekretariat Dinas Kehutanan. Maka cara untuk menghitung nilai DPP pada transaksi tersebut yaitu
DPP sama dengan 100 dibagi 110 kali nilai transaksi. Jadi 100 dibagi 110 kali 44 juta sama dengan 40 juta. Maka PPN terutang yaitu 10% kali 40 juta sama dengan 4 juta. Yang terakhir, DPP adalah nilai lain yang termuat atau diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, yaitu pertama, nomor 56 PKM 3 2015 tentang nilai lain sebagai DPP. Kedua, nomor 163 PKM 3 2012 tentang batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan pembangunan sendiri. Ketiga, nomor 102 PKM 11 2011 tentang nilai lain sebagai DPP atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pambean di dalam daerah pambean berupa film cerita impor dan penyerahan film cerita impor. Adapun rangkuman ketiga peraturan Menteri Keuangan tersebut sebagai berikut. Sebagai contoh perhitungan nilai lain yaitu, pada Desember 2017, Bapak Budi memulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Luas keseluruhan dari rumah tersebut adalah 200 meter persegi. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Budi dalam upaya membangun rumah tersebut sampai selesai, yaitu pembelian tanah sebesar 200 juta, pembelian bahan baku bangunan keseluruhan 180 juta, biaya upah mandor dan pekerja bangunan 70 juta. Berapakah PPN yang terutang atas bangunan rumah tersebut? Pertama, mencari total biaya bangunan terlebih dahulu, yaitu pembelian bahan baku bangunan 180 juta, ditambah biaya upah mandor dan pekerja bangunan 70 juta, totalnya 250 juta. Selanjutnya mencari DPP-nya, yaitu 20% kali 250 juta sama dengan 50 juta. Maka PPN terutang yaitu 10% kali 50 juta sama dengan 5 juta. Selanjutnya contoh PPNBM, PTC mengimpor BKP yang tergolong mewah dengan nilai impor senilai 200 juta. Atas impor tersebut dikenai PPN sebesar 10% dan PPNBM sebesar 30%. DPP atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut adalah senilai 200 juta, tidak termasuk PPN, dan PPNBM yang dikenakan atas impor BKP tersebut. Berapakah jumlah yang harus dibayarkan PTC atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut? Diketahui DPP atau nilai impor sama dengan 200 juta. Pertama, menghitung PPN yaitu 200 juta kali 10% sama dengan 20 juta. Kemudian menghitung PPNBM yaitu 200 juta kali 30% sama dengan 60 juta. Berdasarkan perhitungan, maka PTC harus membayar impor BKP senilai 280 juta. Pemungut pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah Pasal 1. Pemungut pajak pertambahan nilai adalah bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha, kena pajak atas barang, kena pajak dan atau jasa, kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut. Faktur pajak adalah bukti dari pemungutan pajak atas penyerahan barang kena pajak atau BKP, atau jasa kena pajak yang disebut JKP, yang dikenakan PPN maupun pajak penjualan atas barang mewah, yaitu PPNBM. Faktur pajak dibuat oleh wajib pajak, badan atau PKP yang menjual BKP atau JKP, sebagai bukti bahwa perusahaan telah memungut PPN dan PPNBM dari pihak yang membeli BKP atau JKP tersebut. Faktur pajak wajib dibuat oleh pengusaha kena pajak untuk setiap: yang pertama, saat penyerahan BKP; yang kedua, penerimaan pembayaran apabila terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP; yang ketiga, penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan
sebagian tahap pekerjaan. Yang keempat, saat PKP menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungutan PNN. Fungsi faktur pajak yang pertama adalah sebagai bukti pungutan PPN yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik karena penyerahan BKP atau JKP maupun impor BKP. Yang kedua sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau JKP, penerima JKP kepada PKP atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang ketiga sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan. Pembuatan faktur pajak dalam segi perbedaan. Yang pertama, perbedaan dari tanda tangan. Faktur pajak kertas berupa tanda tangan basah dari PKP atau pegawai yang tunjuk mengurus perpajakan. Dalam faktur pajak elektronik diganti oleh kode QR atau Quick Response. Yang kedua, perbedaan dalam segi format. Faktur pajak kertas tidak ada format resmi mengenai bentuk faktur, tapi PKP tetap harus menyusun berdasarkan keterangan yang tertera pada Per 24 atau PJ 2012. Dalam faktur pajak elektronik sudah ditentukan oleh aplikasi atau sistem yang disediakan DJP. Yang ketiga, perbedaan dari jumlah lembar. Faktur pajak kertas memiliki perbedaan jumlah lembar, yaitu wajib cetak minimal 1 lembar, masing-masing untuk PKP penjual dan PKP pembeli. Dari faktur pajak elektronik, tidak diwajibkan untuk dicetak dalam format salinan bentuk cetak atau hard copy. Yang keempat, perbedaan dari segi permohonan atau permintaan NSFP. Faktur pajak kertas, yaitu PKP harus datang langsung ke KPP untuk meminta nomor seri faktur pajak atau NSFP. Dalam faktur pajak elektronik, PKP tidak harus datang ke KPP untuk meminta nomor seri faktur pajak atau NSFP. Yang kelima, perbedaan dari prosedur pelaporan. Faktur pajak kertas, yaitu PKP tidak wajib mengunggah faktur pajak sebelum pelaporan SPT PPN. Faktur pajak masukan dan keluaran hanya perlu dicantumkan pada daftar pajak keluaran dan pajak masukan pada saat membuat SPT PPN. Dalam faktur pajak elektronik, PKP harus mengunggah faktur pajak, baik keluaran maupun masukan, agar bisa mendapatkan kode QR dan mendapatkan pengesahan prosedur untuk membuat dan melaporkan SPT PPN. Yang keenam, perbedaan dari pelaporan SPT PPN. Faktur pajak kertas, yaitu pelaporan SPT PPN menggunakan formulir SPT PPN 1111. Dalam faktur pajak elektronik, semuanya tersedia dalam satu aplikasi. Yang terakhir, perbedaan dari mata uang. Faktur pajak kertas, yaitu mata uang yang dicantumkan bebas dan tidak harus menggunakan mata uang rupiah. Dalam faktur pajak elektronik, mata uang yang harus dicatat harus rupiah. Jika PKP melakukan transaksi dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke rupiah. Meliputi yang pertama, nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP. Yang kedua, nama, alamat, dan NPWP pembelian BKP atau JKP. Yang ketiga, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau pengganti, dan potongan harga. Yang keempat, PPN yang dipungut. Yang kelima, PPNBM yang dipungut. Yang keenam, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Yang terakhir adalah nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Semua undang-undang PPN tersebut salah satu persyaratan formal yang harus dicantumkan dalam faktur pajak adalah NPWP pembeli atau lawan transaksi BKP atau JKP. Namun, melalui peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor peraturan 26 atau PJ 2017, kolom NPWP bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP bisa diisi dengan angka
0 sebanyak 15 digit.